Dulu ketika Sayyidina Hasan masih kecil, masih dipangku Rasulullah seperti ini, Kanjeng Nabi itu sudah tahu, hadza bani sayyidun, ini cucuku, ini seorang sayyid, seorang tuan, seorang pimpinan. La'allallah ayusliha bihi baina firqataini 'azimatain minal muslimin. Semoga kelak Allah bisa mendamaikan dua kubu umat Islam yang besar, dirukunkan, diislah, didamaikan oleh cucuku ini. Itu 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu Kanjeng Nabi sing tahu. Sayyidina Hasan masih kecil. Ini hadisnya sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahaihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin. Tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa manil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di pertemuan sebelumnya kita diceritai tentang sejarah para wanita yang berjumlah 40 wanita yang ngerasani Siti Zulaikha. Karena Siti Zulaikha merayu budak laki-lakinya sendiri atau anak angkatnya sendiri, digosip, dicibir. Akhirnya Siti Zulaikha tersinggung. Mereka semua diundang ke istana kerajaan Siti Zulaikha. Setelah mereka hadir, mereka disuguhi hidangan yang berupa al-utruju atau jeruk kasturi, jeruk limau, jeruk yang dikupas harus pakai pisau. Setelah jeruk itu dihidangkan, masing-masing wanita itu dikasih pisau satu. Pada saat mereka asik makan jeruk, Nabi Yusuf disuruh keluar sama Siti Zulaikha untuk lewat di depan mereka. Ketika Nabi Yusuf lewat di depan mereka, mereka terkesima, terpukau dengan ketampanan Nabi Yusuf, sehingga mereka memotong jari tangan mereka sendiri tanpa mereka sadari. Dan pada saat jari terpotong, mereka tidak merasakan sakit karena hatinya asyik dengan ketampanan wajah Nabi Yusuf, sehingga mereka takjub mengatakan, hasyalillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia tapi malaikat yang mulia. Karena saat itu Nabi Yusuf itu Allah beri, sebagaimana dalam hadis Nabi, annahu u'tiya syatrul husni. Nabi Yusuf itu Allah beri separuh kegantengan. Ada yang bilang innahu warasu hasani Adam yauma khalaqallah. Nabi Yusuf itu Allah warisi ketampanan wajah Nabi Adam di saat Nabi Adam baru diciptakan, sebelum Nabi Adam diusir atau dikeluarkan dari surga. Dan waktu itu Nabi Adam wajahnya gantengnya sama kayak Nabi Yusuf. Semenjak makan syajaratul huldi, buah huldi, melanggar itu, kemudian cahaya wajahnya atau ketampanan wajahnya Allah kurangi. Jadi sebelum Nabi Adam turun ke bumi, wajah Nabi Adam itu ganteng. Akhirnya kegantengan yang sudah Allah kurang ini Allah wariskan kepada Nabi Yusuf. Yang dimaksud separuh kegantengan, bumi itu kan bulat bundar. Bumi itu dibelah jadi dua.
Ini namanya syatru, separuh. Separuhnya milik manusia seluruh dunia, separuhnya ini milik Nabi Yusuf. Kalau Nabi Muhammad itu Al-Hasan kulluh, gantengnya seluruh bumi. Kalau Nabi Yusuf gantengnya masih separuh bumi. Di situ bedanya. Tapi kenapa kok wanita yang hidup di zaman Nabi tidak ada yang terfitnah ketampanan wajah Nabi Muhammad? Karena wajah Nabi Muhammad Allah tutupi dengan sirrul jalal, satir rahasia keagungan Allah. Oleh karena itu yang banyak riwayat hadis tentang wajah Nabi Muhammad kayak apa, yang hanya bisa meriwayatkan anak yang hidup zaman Nabi masih kecil, kayak sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Yang sahabat-sahabat yang sudah dewasa, yang sudah pernah dosa kepada Allah, mereka hatinya Allah tutupi dengan jalalullah, sehingga tidak bisa menerawang atau melihat secara langsung ketampanan wajah Nabi, sama seperti mata kita melihat matahari. Kalau wanita yang memotong jari tangannya ketika Nabi Yusuf lewat itu, mereka ibarat melihat bulan atau bulan purnama. Bulan purnama itu kegantengannya bisa dilihat oleh mata kita. Tapi kalau matahari, mata kita silau, sehingga kayak tidak kelihatan kalau matahari itu ganteng, lebih ganteng dari bulan kan. Silau. Hati wajah Nabi Muhammad itu aslinya sangat ganteng, gantengnya seluruh bumi. Kalau wajah Nabi Yusuf separuh bumi. Tapi kenapa wajah Nabi Yusuf, Nabi Muhammad tidak bisa dilihat? Karena ibaratkan matahari itu sudah. Kalau Nabi Yusuf ibaratkan bulan purnama. Karena bulan itu kan pantulan cahaya matahari. Makanya di Burda itu Syekh Muhammad bin Abdul Al-Busiri mengatakan, munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fi ghairu munqasimi. Nabi Muhammad itu disucikan dari segala macam kekurangan. Beliau sangat sempurna. Fajauharul husni fi ghairu munqasimi. Mutiara ketampanan wajah Nabi Muhammad itu tidak ada tandingannya, tidak terbagi menjadi dua. Jadi tidak ada duanya. Jadi sangat ganteng. Kalau di Maulid Simtud Durar itu fatrabu ya halal masani bazarul yumni gharrat wastadhi'u bi jamalin faqa fil husni tafarrat. Nabi Muhammad itu faqa husni tafarrat. Kegantengannya mengungguli kegantengannya semua pria yang ada di bumi. Tafarrat, independen, mandiri. Hanya satu-satunya manusia kayak gitu. Jadi tidak ada duanya. Matahari. Makanya kenikmatan besar itu ketika kita mendapatkan anugerah Allah, ditakdir bisa mimpi Rasulullah SAW, bisa melihat wajah Nabi Muhammad meskipun seumur hidup cuma satu kali, meskipun pertemuan itu bukan yaqdha tapi hanya dalam mimpi. Makanya diminta setiap hari kita doa agar Allah takdir, Allah izinkan pernah melihat wajah Nabi Muhammad di saat kita masih hidup di dunia. Makanya kalau orang pernah mimpi Nabi Muhammad, suatu saat ketika ketemu Nabi Muhammad yaqdha melek, itu kelihatan. Makanya di hadis Sahih Bukhari itu man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdha wala yatamatsalu syaiton bi. Barang siapa yang pernah melihatku dalam tidur, maka dia akan bisa melihatku di saat bangun. Dan setan tidak bisa menyerupai wujudku. Kalau kita ketemu sosok pria berjubah putih atau semacamnya, bercahaya, lalu dalam mimpi kita itu beliau ngaku ana Muhammad Rasulullah, itu berarti Kanjeng Nabi, bukan setan, bukan jelmaan setan. Tapi kalau kita mimpi para wali atau para nabi selain Nabi Muhammad, bisa dijelmai setan. Tapi kalau Nabi Muhammad, semua setan tidak Allah izini bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad. Jadi kalau hanya ketemu sosok berjubah putih, saat saya itu sebelum tidur saya baca sholawat, terus ketika tidur saya ketemu orang berjubah putih, apakah itu Nabi Muhammad? Jangan langsung divonis, jangan langsung dipastikan itu Nabi. Kalau tidak ngaku anak Muhammad Rasulullah, kalau sudah ngaku sendiri itu asli Nabi. Tapi kalau
tidak ada pengakuan. Kalau kita bangun tidur jangan langsung menyatakan itu Nabi. Kalau kita mulai sering mimpi, lama-lama akan Allah izini bisa melihat Nabi yaqdha dalam keadaan melek. Nah, kita lanjut cerita Nabi Yusuf. Setelah kejadian itu, melihat semua wanita Mesir tangannya terpotong. Kalau menurut satu riwayat bukan hanya terpotong, menurut Imam Wahab bin Munabbih, mata minhum jami'an, mereka langsung mati seketika itu juga. Berarti 40. Padahal 40 wanita ini anak istrinya para pejabat Mesir waktu itu. Jadi bukan orang biasa semua wanita hebat ya. Wanita yang mempunyai dzatu mansobin wa jamalin. Dalam hadis ada 7 manusia yang dirindukan surga, yang mana besok di hari kiamat ada di dalam naungan Allah, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Itu diantaranya kalau di Riyadhus Shalihin atau Sahih Bukhari Muslim, rajulun da'at humra'atun dzatu jamalin dzatu mansobin wa jamalin faqala inni akhafu. Itulah Nabi Yusuf, pria yang diajak wanita untuk berjumbu rayu, untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh, untuk melakukan perbuatan zina, tapi dia tidak mau. Dia bilang, aku takut Allah. Kalau sampai diajak wanita paling ya monggo. Ini Nabi Yusuf itu jawabannya ma'adzallah. Anak laki-laki yang diajak wanita dzatu mansobin yang mempunyai pangkat kayak Siti Zulaikha dan kayak 40 wanita Mesir, tapi dia jawab, aku takut Allah. Saya bukan tidak punya nafsu syahwat. Saya ini manusia, punya hasrat normal, syahwat kepada lawan jenisnya. Tapi karena saya takut Allah saja saya tidak mau. Jadi bukan nafsunya yang tidak mau, tapi agama yang melarang dia. Ibaratkan ada orang puasa, kita kan punya iman kepada Allah, kita wajib menjalankan puasa Ramadan. Di siang bolong kita melihat es sangat dingin, sangat adem, tapi kita padahal sebelum merasakan es itu kita tahu kalau es itu sangat seger, tapi sengaja es itu tidak kita minum karena hati kita beriman kepada Allah. Ibaratkan Siti Zulaikha yang ada di depan Nabi Yusuf itu ibaratkan es yang dingin bagi orang yang puasa. Orang yang puasa itu Nabi Yusuf. Kita puasa kan kita punya syahwat kepada es itu sebenarnya, tapi kita tidak mau menikmati karena sayang puasa Ramadannya, karena kita takut kepada Allah membatalkan puasa Ramadan yang wajib bagi kita. Sama seperti itu Nabi Yusuf ini manusia ya, punya nafsu syahwat. Melihat wanita secantik Siti Zulaikha, apalagi bugil nggak pakai pakaian, ya sini ya seneng, tapi tidak mau dinikmati. Karena apa? Karena yang menghalang-halangi agama yang dianut. Sama seperti itu. Nah, kita lanjut. Setelah seperti itu, melihat tangan mereka terpotong, mereka yang gosip Siti Zulaikha imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafa hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Ucapan wanita-wanita Mesir itu sebelum diundang seperti itu. Zulaikha istrinya Al-Aziz telah merayu anak angkatnya sendiri, telah merayu budak laki-lakinya sendiri. Dia sangat jatuh cinta kepada anak angkatnya sendiri. Kita anggap apa yang dilakukan Zulaikha itu sangat salah besar, katanya. Mendengar ucapan itu diundang, setelah diundang terjadi seperti itu. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Jadi Nabi Yusuf hebatnya tidak menoleh, cuma lewat doh, tapi yang noleh itu wanita-wanita itu. Adamul ittifat ilain. Nabi Yusuf itu tidak noleh, tidak melirik sama sekali, cuma suruh lewat doh. Dan sangat berwibawa, bukan hanya ganteng, sangat berwibawa. Semua merasakan ini nabi yang lewat, ini malaikat yang lewat. Karena apa kok diibaratkan malaikat? Karena
Setahu mereka malaikat itu makhluk yang suci dari nafsu syahwat. Tidak Allah beri nafsu, hanya Allah beri akal. Ini laki-laki ini hebat. Jalan di depan wanita dia tidak melirik sama sekali, tidak tolak-tolak. Qalat, setelah menyaksikan lamma ra'at mahalabihin, setelah menyaksikan tangan mereka terpotong semua, Siti Zulaikha langsung bilang seperti ini, fadzalikunnalladzi lumtunnani. Inilah sosok laki-laki, sosok pria yang mana kalian mencaci maki aku gara-gara mencintainya. Inilah sosok pria, inilah Yusuf, pria yang mana kalian mencaciku gara-gara mencintainya. Walaqad rawattu an nafsi, sungguh aku merayu Yusuf, aku ajak dia untuk melakukan hubungan intim, fasta'som, tapi Yusuf tidak mau. Wala illam yaf'al ma amuruh, jika Yusuf tetap tidak mau melakukan sesuatu yang aku perintahkan kepadanya, la yusjananna, Yusuf akan aku penjarakan, walayakunam minas shaghirin, dan dia menjadi manusia yang hina, tinggal di penjara. Ucapan Siti Zulaikha kepada wanita-wanita Mesir yang tangannya sudah, jari-jarinya sudah tugel. Terus mereka juga mendukung Siti Zulaikha dengan ucapan gini, faqulna lahu ati maulataka, wahai Yusuf, taatlah kepada perintah juragan perempuanmu, perintah ibu angkatmu. Jadi mereka itu bukan malah menasihati Siti Zulaikha, malah mereka balik mendukung Siti Zulaikha. Karena apa? Karena mereka juga syahwat kepada Nabi Yusuf. Taati perintah juraganmu wahai Yusuf. Kalau tidak seperti itu kamu akan dipenjarakan. Di saat Nabi Yusuf mendapatkan masalah yang seperti ini, beliau sangat sedih, sangat susah. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah. Dalam doanya, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf doa, ya Allah Tuhanku, di penjara lebih sangat menyenangkan hatiku daripada melakukan zina yang mereka ajakkan kepadaku. Jika engkau tidak mau menjauhkan aku dari perbuatan tipu daya wanita-wanita ini, maka aku akan terjerumus kepada mereka dan aku termasuk orang yang bodoh, pendosa melakukan perbuatan zina. Akhirnya karena Nabi Yusuf milih atau doa minta di penjara, fastajaba lahu rabbuh, Allah Tuhannya Nabi Yusuf mengabulkan doanya, fasarafa anhu kaidahunna, lalu Allah jauhkan Nabi Yusuf dari tipu daya wanita-wanita Mesir itu. Innahu was-sami'ul alim, karena sesungguhnya Allah Tuhan yang maha mendengar ucapan hambanya yang lagi sedih, al-alim, yang maha mengetahui perbuatan hambanya. Jadi kesimpulannya, kalau kita punya masalah hidup, jangan lupa kita banyak doa. Karena silahul mukmin doa, senjata orang beriman itu ya doa. Makanya tadi saya share doanya Sayyidina Hasan. Nah, kan di grup itu Sayyidina Hasan itu dulu setelah menyerahkan jabatan khalifah kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dulu Nabi Muhammad SAW ini meninggal digantikan sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diracun, tidak lama dari itu 2 tahun menjabat khalifah, diganti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun ketika ngimami sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu', seorang kafir Majusi. Pas ngimami sholat subuh ditusuk. Umar bin Khattab wafat, digantikan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini dibunuh pas baca Al-Quran, ngaji Quran, dikeroyok orang banyak. Qatalahu fi'atun baghiyah, dibunuh oleh segerombolan orang yang jahat. Ya dibunuh oleh orang Islam sendiri dan orang Yahudi yang ngaku-ngaku Islam. Golongnya Abdullah bin Sabah, Astarnakhoi dan rekan-rekannya.
dikeroyok orang banyak pas ngaji Quran Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya melihat kejadian itu, Sayyidina Utsman wafat di Madinah, Umar wafat di Madinah, Sayyidina Ali hijrah ke Persia, hijrah ke negara Iran, tidak tinggal di Arab Saudi lagi. Karena apa? Orang Saudi waktu itu tidak ketemu yang asli Islam dan yang pura-pura Islam. Semuanya ngaku terlibat dalam kasus pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Ini tidak bisa dipercaya. Akhirnya Sayyidina Ali menjauh dari negeri fitnah itu, pindah ke Kufah. Kota Kufah itu masuk wilayah Iran. Terus keluarga Sayyidina Utsman bin Affan ini menuntut Sayyidina Ali agar mencari tahu dan mengkisos, menghukum orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Di antaranya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang masih misanannya Utsman bin Affan, sepupunya Utsman bin Affan. Tapi Sayyidina Ali bukan tidak mau mengkisos, tidak mau menghukum, tapi mencari tahu orangnya yang mana saja itu tidak jelas. Baratkan yang bunuh 10 orang, yang ngaku 1000, masa membunuh orang 1.000? Nggak masuk logika. Sayyidina Ali tidak mau mengkisas orang-orang yang karena memang sudah mereka itu sudah kong kali kong. Kalau ditanya Sayyidina Ali ngaku semua ya. Sayyidina Ali tidak berani mengkisas, masa 1 orang dibunuh 1000, nggak mungkin. Muawiyah juga ada pihak yang memprovokasi, yang mengadu domba antara sahabat Muawiyah dan Sayyidina Ali. Muawiyah bin Abi Sufyan berijtihad menganggap Sayyidina Ali termasuk imamun jair, imam yang tidak adil. Sayyidina Ali menganggap Muawiyah ini buat pemberontak, berontak khalifah. Akhirnya terjadi peperangan antara sesama orang Islamnya. Dalam sejarah dikenal dengan perang Siffin dan perang Jamal. Dulu ketika Sayyidina Hasan masih kecil, masih di pangku Rasulullah seperti ini, Kanjeng Nabi itu sudah tahu, hadza bani sayyidun, ini cucuku, ini seorang sayyid, seorang tuan, seorang pimpinan. La'allallah ayusliha bihi baina firqataini azimatain minal muslimin. Semoga kelak Allah bisa mendamaikan 2 kubu umat Islam yang besar, dirukunkan, diislah, didamaikan oleh cucuku ini. Itu 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Kanjeng Nabi sing dawuh. Sayyidina Hasan masih kecil. Ini hadisnya sahih itu. Akhirnya setelah terjadi peperangan antara sesama umat Islamnya, Sayyidina Hasan kan sudah dewasa, seumur 30-an. Sayyidina Hasan mikir, masa Nabi ini siji, pangerane siji, Qur'ane siji, masa perang terus-terusan ya. Beliau tidak mau terjadi pertumpahan darah antar sesama orang Islamnya. Akhirnya beliau berakad damai dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, setelah Sayyidina Ali meninggal dunia, juga meninggalnya itu ditusuk oleh orang Islam sendiri. Bahkan hafal Quran yang bernama Abdurrahman bin Muljam disuduk pas ngimami sholat subuh juga. Mantu sama maratua disuduk pas ngimami sholat subuh. Sayyidina Umar ini menantunya Sayyidina Ali kan, pas ngimami sholat subuh ditusuk. Sayyidina Ali ini mertuanya Sayyidina Umar, dapat Ummi Kulsum, punya anak Ummi Kulsum, adiknya Sayyidina Hasan itu namanya Ummi Kulsum, nikah sama Umar bin Khattab di era Umar menjabat khalifah. Jadi mantu sama mertua sama-sama dibunuh pas sholat subuh, ngimami sholat subuh. Sayyidina Ali mirisnya ini yang bunuh orang Islam sendiri. Kalau Sayyidina Umar yang bunuh orang kafir Majusi. Abu Lu'lu' setelah nusuk Sayyidina Umar bunuh diri. Abdurrahman bin Muljam orang Islam. Setelah Sayyidina Ali wafat, lalu jabatan khalifah ini diganti putranya bernama Sayyidina Hasan. Ini berlanjut peperangan. Sayyidina Hasan lah yang kemudian mendamaikan umat Islam. Dari masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad, sampai Sayyidina Hasan menyerahkan jabatan khalifah ke Muawiyah ini 30 tahun.
Jadi umur Sayyidina Hasan waktu itu ya 30-an. 30 tahun. Akhirnya Muawiyah, kita berakad damai saja, jangan sampai dilanjutkan peperangan ini. Sudah, jabatan khalifah ini aku serahkan kepadamu. Dengan perjanjian engkau harus mengirimkan jatah dari Baitul Mal untuk kemaslahatan umat Islam, untuk tamu-tamuku dan orang-orang yang ngaji ilmu kepadaku. Jadi setiap tahun Muawiyah bin Abi Sufyan ngirim uang 100 dinar kepada Sayyidina Hasan. Suatu saat Muawiyah bin Abi Sufyan ini lupanya apa? Satu tahun ngirim jatah uang 100 dinar, satu tahun tidak ngirim sama sekali. Akhirnya Sayyidina Hasan, karena tamunya ribuan dan orang banyak yang minta uang kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan ini sampai hutangnya banyak. Pada saat Sayyidina Hasan hutangnya banyak, Sayyidina Hasan ini sedih. Akhirnya nyuruh pelayannya, hadamnya, nyuruh ngambilkan kertas dan pulpen. Hatil, kirtos, wadawat, diambilkan. Setelah mau nulis surat, mau kirim surat ke pemerintah yang lagi lalai dengan janjinya, yaitu siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Sayyidina Hasan tidak jadi. Masa saya mau minta uang kepada makhluk Allah? Tidak jadi akhirnya Sayyidina Hasan. Setelah tidak jadi nyatet, beliau tidur mimpi ketemu mbahnya sendiri, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad itu ketemu gini, apakah kamu mau kirim surat minta sesuatu kepada manusia gara-gara butuh uang? Iya, awalnya gitu wahai kakekku, tapi saya tidak jadi ngirim surat karena tidak pantas saya ngirim surat kepada pejabat yang lalai pada janjinya. Waktunya mau pemilu minta dicobloskan, ngirim uang, loman-lomannya ya. Kalau sudah jadi lupa. Nah, awalnya gitu. Mau kirim surat minta dana sosial ini tidak jadi. Hanya di mimpi Rasulullah, tidak usah sedih nak, fakul doalah doa ini. Hanya Sayyidina Hasan diajari doa sama Kanjeng Nabi yang saya share di grup itu. Nanti dilihat lagi. Apa doanya tadi, Jid? Apal, Jid? Oh, HP-nya situ. Oma dha'ufat anhu kuwati. Baca awalnya saja. Allahumma qdhif fi qalbi roja'ak waqta rojai amman siwaka hatta la arju ahadan ghairaka. Ya Allah, putuslah, ya Allah, tuangkanlah ke dalam hatiku harapan kepadamu, bukan harapan kepada sesama manusianya, dan putuslah harapanku kepada makhluk yang selainmu, kepada manusia ya Allah, sehingga aku tidak pernah curhat, tidak pernah berharap kepada selainmu. Allahumma wa ma dha'ufat anhu quwati wa qasura anhu amali walam tantahi apa terusannya, ilaihi raghbati walam tablughu mas'alati. Ya Allah, apa saja yang aku mohon, apa saja yang tanganku atau kekuatanku lemah untuk menggapainya, perbuatanmu juga tidak sanggup untuk melakukannya, dan cita-citaku masih belum tersampai kepadanya. Walam tablughu mas'alati wala yajri ala lisani mimma ataita ahadan, atau mimma a'taita ahadan, bisa ataita ahadan minal awalin wal akhirin minal yakin fakhussani bihi ya rabbal alamin. Ini dungai Kanjeng Nabi ngajarkan doa kepada Sayyidina Hasan. Ya Allah, berilah aku keyakinan, yakin mendapatkan rizki sebagai gantinya, yakin digampangkan urusannya,
sebagaimana telah Engkau berikan keyakinan itu kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang, maka khususkan keyakinan itu kepadaku ya Rabbal Alamin. Sayyidina Hasan mengamalkan itu, doa itu setiap selesai sholat fardu, doa itu setiap selesai sholat sunnah, doa itu ketika sujud, doa itu selama 1 minggu atau 7 hari. 7 hari dari mimpi Kanjeng Nabi, doanya itu Sayyidina Hasan. Setelah itu tiba-tiba Allah lapangkan kesedihan Sayyidina Hasan. Allah ingatkan Muawiyah atas janjinya, malah bukan ngirim 100 dinar, tapi malah ngirim 500 dinar. Berarti Sayyidina Hasan itu pernah hutang banyak juga, sedih. Namanya manusia. Nabi Yusuf bikin sedih, Sayyidina Hasan putunya Kanjeng Nabi ya sedih. Doa itu yang saya share di grup itu sampean hafalkan. Kalau ndak hafal sampean baca sambil lihat HP itu. Berarti kalau kita punya masalah rumit, terutama yang berkenaan dengan ekonomi ya, itu doanya itu amalkan selama 7 hari, insya Allah akan Allah lapangkan kesedihan kita, Allah gampangkan urusan rezeki kita. Mungkin cukup sampai di sini. Kita sekarang sampai di ayat 34. Insya Allah pertemuan berikutnya ayat 35 tentang sejarah Nabi Yusuf setelah Nabi Yusuf masuk sel atau masuk penjara, dan bermanfaat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.